Pelajaran kimia kita kali ini adalah mengenai sel elektrolisis yang berisikan soal-soal dan pembahasannya. Kami dari Batu Persidangan Raja Sialagan siap untuk membantu Anda dalam pelajaran kimia. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan bel notifikasinya. Dan jangan lupa pula datang ke Batu Kursi Sialagan. Sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah suatu sel yang disusun untuk mengubah energi listrik menjadi energi kimia yang disebut sel elektrolisis. Sedangkan sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik disebut sel volta atau galvanis. Pada pelajaran kita kali ini adalah mengenai sel elektrolisis. Beberapa istilah di dalam sel elektrolisis yang perlu kita ingat adalah: A. Reaksi reduksi adalah reaksi suatu zat yang menangkap atau mengikat elektron. Contohnya, Cl2 menangkap 2 elektron menjadi ion Cl-. Ca+2 menangkap 2 elektron menjadi Ca netral. B. Reaksi oksidasi adalah reaksi zat yang melepas elektron. Contohnya, K melepaskan 1 elektronnya menjadi bermuatan K+. Cu melepaskan 2 elektronnya menjadi Cu+2. Jika pada suatu reaksi kimia terdapat 2 zat mengalami reaksi reduksi dan zat lain mengalami oksidasi, maka reaksi tersebut disebut reaksi redoks. Contohnya, Fe+2 melepaskan 1 elektronnya sehingga bermuatan 3+. Cu menangkap 2 elektron sehingga menjadi netral. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalani reaksi redoks seperti yang disebut tadi, yang tidak dapat bereaksi secara spontan, di mana potensial elektroda sel lebih kecil dari 0. Reaksi elektrolisis dapat juga dikatakan sebagai reaksi peruraian zat dengan menggunakan arus listrik. Proses elektrolisis dan aturan pada elektrolisis. Ion positif disebut kation, ion negatif disebut anion. Pada anoda, yaitu elektroda positif, hubungkan dengan kutub positif sumber tegangan atau sumber arus. Anion atau ion negatif dari larutan elektrolit menuju anoda, di mana anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi dan di mana zat melepas elektronnya ke anoda. Pada katoda atau yang disebut juga elektroda negatif dihubungkan dengan kutub negatif sumber arus atau sumber tegangan. Kation atau ion positif larutan elektrolit menuju ke katoda, di mana katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi dan di mana zat menerima elektron dari katoda. Aturan sel elektrolisis. 1. Pada katoda, kation yang sukar tereduksi di katoda adalah kation dari golongan 1A, 2A, aluminium, dan mangan. 2. Pada anoda, elektroda inert seperti Pt, C, dan U sukar bereaksi. Reaksi-reaksi elektrolisis pada katoda atau reaksi reduksi. Ingat, reduksi di katoda kutub negatif tergantung pada jenis kationnya atau ion positifnya. Kation. Jika kationnya dari larutan golongan 1A, 2A, Al, dan Mn dan mengandung air, maka reaksi yang berlangsung pada katoda adalah air mengalami reduksi sebagai berikut. 2H2O mengikat 2 elektron, maka terjadilah ion OH- dan gas H2. Jika tidak terdapat air, maka semua kation tersebut mengalami reduksi. 2. Jika kationnya H+, itu berasal dari suatu asam, contoh H2SO4, maka reaksi yang berlangsung adalah ion H+ mengalami reduksi sebagai berikut, di mana H+ menangkap 2 elektron menjadi gas H2. 3. Jika kationnya selain yang disebut di atas berupa lelehan atau leburan yang tidak mengandung air, maka kation-kation tersebut direduksi dan diendapkan pada katoda seperti berikut ini.
Jika kationnya adalah Cu plus 2, menangkap 2 elektron menjadi logam Cu. Ag plus menangkap 1 elektron menjadi Ag. Au plus 3 menangkap 3 elektron menjadi Au. Dan semua logam ini mengendap pada katoda. Reaksi elektrolisis pada anoda yaitu reaksi oksidasi. Oksidasi di anoda kutub positif tergantung pada jenis elektrodanya dan anionnya. Anion. Jika anodanya inert, Pt, Au, dan C. Jika anionnya adalah OH- yaitu suatu basa, maka OH- akan teroksidasi sebagai berikut. OH- melepas 4 elektronnya menjadi H2O dan gas oksigen. Jika anionnya berupa sisa asam oksi seperti SO4-2 atau NO-3, yang teroksidasi adalah H2O dengan persamaan berikut. H2O melepas elektronnya menjadi H+ dan oksigen. 3. Jika anionnya Cl, Br, dan I, maka ion-ion tersebut akan teroksidasi seperti berikut ini. Cl- melepas 2 elektronnya menjadi Cl2. Br- melepas 2 elektronnya menjadi Br2. I- melepas 2 elektronnya menjadi I2. Jika anodanya tidak inert atau selain Pt, Au, dan C, maka anoda tersebut akan teroksidasi menjadi seperti berikut. M melepaskan elektronnya menjadi M+, yang lama-kelamaan di mana anoda ini akan habis. Contoh 1. Tulislah elektrolisis larutan Na2SO4. A. Jika elektroda anodanya inert. B. Elektroda anodanya elektroda reaktif yaitu tidak inert, misalnya Cu. Kasus A. Elektroda anodanya inert. Ingat, reaksi pada katoda tergantung pada fase zat mengandung air atau tidak, dan jenis kationnya dari golongan 1A, 2A, Al atau Mn atau bukan. Karena larutan mengandung air dan kationnya Na+ yaitu golongan 1A, maka H2O yang tereduksi, di mana 2 H2O menangkap 2 elektron menjadi 2 ion OH- dan gas H2. Maka pada katoda terdapat gas H2. Pada anoda, ingat, reaksi pada anoda jika menggunakan elektroda inert Pt, Au, atau C yang mengalami oksida pada anoda tergantung jenis anionnya. Karena anodanya inert dan anionnya sisa asam SO4-2, maka H2O yang teroksidasi sebagai berikut. 2HO menjadi 4H+ dan oksigen. Maka pada anoda terdapat gas oksigen. Pada kasus B, elektroda reaktif Cu. Pada katoda, kasusnya sama dengan kasus A. Pada anoda, ingat reaksi pada anoda, jika menggunakan elektroda reaktif, maka anoda itu sendiri yang teroksidasi. Sehingga karena anodanya Cu, maka Cu melepaskan 2 elektronnya menjadi anion Cu+2. Contoh nomor 2. Perhatikanlah reaksi elektrolisis berikut ini. 1. Elektrolisis larutan NaCl dengan katoda C. 2. Elektrolisis larutan K2SO4 dengan elektroda C. 3. Elektrolisis leburan CaCl2 dengan elektroda Pt. 4. Elektrolisis leburan CuCl dengan katoda C. Yang menjadi pertanyaannya, dari keempat elektrolisis di atas, reaksi yang mana yang sama terjadi di katoda? Perhatikanlah nomor 1 dan 2, di mana katodanya sama-sama inert. Sementara itu, kationnya atau ion positif
berasal dari golongan 1A dan 2A. Maka H2O lah yang direduksi di katoda. Sedangkan pada nomor 3, walau katodanya inert, kan tetapi yang dielektolisis adalah merupakan zat berupa leburan atau lelehan atau tidak ada air. Maka di katoda, kation tersebutlah yang direduksi, yaitu Pa+. Oleh karena itu, elektrolisis 1 dan 2 memiliki reaksi yang sama di katodanya, yaitu 2H2O menerima 2 elektron menjadi 4 ion H+ dan oksigen. Maka jawabannya adalah 1, 2. Soal nomor 3. Apakah yang akan dihasilkan pada elektrolisis larutan NaCl? Dalam larutan, NaCl akan berubah menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Karena kation Na+ berasal dari golongan 1A dan larutan mengandung air, maka H2O lebih mudah direduksi di katoda, di mana pada katoda 2H2O mengikat 2 elektron menghasilkan 2 ion OH- dan gas H2. Sedangkan pada anoda, karena ionnya berasal dari golongan 7, maka anion tersebut akan mengalami oksidasi di anoda. Pada anoda 2Cl-1 menjadi Cl2 dan melepaskan elektron sebanyak 2. Persamaan dalam larutan kalau kita kali 2 maka ditulis sebagai berikut. Dan apabila dijumlahkan, maka 2NaCl tambah 2A2O akan menghasilkan 2Cl2 dan 2NaOH. Yang benar adalah E. Contoh 4. Pada elektrolisis leburan KCl, ion K+ akan direduksi menjadi K di anoda. Bab, pada leburan KCl tidak terdapat H2O yang lebih mudah direduksi daripada ion K+. Karena KCl merupakan leburan tidak ada air, dan anion Cl- dari golongan 7A akan dioksidasi menjadi Cl2. Pernyataan salah. Pada katoda, karena KCl berupa leburan tidak ada air, maka K+ lebih mudah direduksi, di mana di katoda K+ tambah elektron menjadi K. Alasan atau sebab benar. Jadi jawaban D. Soal nomor 5. Pada elektrolisis 2 liter larutan CuSO4 dengan elektroda PT dihasilkan larutan dengan pH sama dengan 2 - log 5. Jika massa atom relatif Cu adalah 63,5, maka hitunglah berat endapan Cu di katoda. Reaksi elektrolisis larutan CuSO4. Pada katoda, Cu+2 menerima 2 elektron menjadi Co. Pada anoda, 2H2O menjadi 4 ion H+ dan oksigen, dan melepaskan 4 elektron. Pada katoda kita kali 2, pada anoda kita kali 1 agar jumlah elektronnya sama. Sehingga kita peroleh pada katoda 2Cu+2 ditambah 4 elektron menjadi 2 Cu. Sedangkan pada anoda 2H2O ditambah 4H+ tambah oksigen tambah 4 elektron. Apabila kita jumlahkan, maka kita peroleh 2Cu+2 ditambah H2O menjadi 2 Cu dan 4 ion H+ dan oksigen. Diketahui pH sama dengan 2 - log 5. Dari sini dapat kita hitung berapa konsentrasi H+. Dan kita akan peroleh konsentrasi H+ adalah 5 kali 10⁻²m.
Karena volumenya 2 liter, maka mol H plus adalah 2 kali 5 10 pangkat minus 2 sama dengan 0,1 mol. Sehingga mol Cu sama dengan 2 dibagi 4, yaitu perbandingan koefisien dikali 0,1 sama dengan 0,05 mol. Maka berat endapan Cu di katoda adalah 0,05 kali 63,5 sama dengan 3,175 gram. Maka diperoleh jawabannya B. Contoh 6. Jika larutan 250 ml larutan CuSO4 0,1 M dialiri sejumlah arus listrik melalui elektroda PT sehingga semua Cu terendap, maka hitunglah volume gas yang terjadi pada anoda pada keadaan STP. Mol CuSO4 sama dengan 250 ml kali 0,1 M sama dengan 25 mmol. Reaksi elektrolisis larutan CuSO4. Pada katoda, Cu plus 2 menerima 2 elektron menjadi Cu. Pada anoda, 2H2O menjadi 4 ion H plus dan oksigen dan 4 elektron. Kembali lagi, kalau katoda dikali 2 dan anoda dikali 1, maka diperoleh sebagai berikut. Di katoda, 2 Cu plus 2 ditambah 4 elektron menjadi 2 Cu. Di anoda, 2H2O menjadi 4 ion H plus dan oksigen dan melepas 4 elektron. Sehingga apabila dijumlahkan, reaksi elektrolisis larutan CuSO4 adalah 2 Cu plus 2 tambah 2H2O menjadi 2 Cu dan 4 ion H plus dan oksigen. Gas yang terjadi di anoda adalah gas O2, sehingga mol gas yang terjadi adalah 1/2, yaitu perbandingan koefisien dikali 25 mmol sama dengan 12,5 mmol. Pada kondisi keadaan STP atau standar adalah suhu 273 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer, di mana 1 mol setiap gas menempati ruang dengan volume 22,4 liter. Maka mol gas O2 adalah 12,5 mmol dikali 22,4 liter sama dengan 280 ml, sehingga jawabannya adalah B. Contoh nomor 7. Jika 100 ml 0,01 M AgNO3 dialiri arus listrik searah sehingga terjadi elektrolisis dan semua ion Ag+ terendapkan, maka pernyataan berikut yang benar adalah reaksi elektrolisis larutan AgNO3 sebagai berikut. Pada katoda adalah Ag+ melepaskan elektron menjadi Ag, sehingga D salah. Mol Ag sama dengan 100 dikali 0,01 sama dengan 1 mol, sehingga beratnya sama dengan 0,1 dikali massa atom relatifnya 108 dan diperoleh 10,8 mg, sehingga nomor B salah. Di anoda, karena sisa asam adalah NO3-1, maka yang terjadi pada anoda adalah oksidasi dari H2O, yaitu 2H2O menjadi 4H+ ditambah oksigen dan 4 elektron. Di dalam hal ini tidak ada gas H2 di anoda yang adalah gas oksigen, sehingga D salah. Kalau katoda kita kali 4 dan anoda kita kali 1, maka akan kita peroleh 4 Ag+ ditambah 4 elektron menjadi 4 Ag, dan pada anoda 2H2O menjadi 4 ion H+ dan oksigen, sehingga kita peroleh reaksi elektrolisis larutan AgNO3 adalah 4 Ag+ ditambah 2H2O menjadi 4 kg Ag tambah 4 ion H+ dan oksigen, sehingga
E benar. Maka A pasti salah. Mol H plus sama dengan, akan tetapi kita periksa. Mol H plus sama dengan 4/4 dikali 1 milimol sama dengan 1 milimol. Sehingga konsentrasi H plus sama dengan 1 milimol per 100 ml sama dengan 0,01 M. Sehingga kita peroleh pH sama dengan 2. Jadi jelas A salah. Soal nomor 8. Elektrolisis 1 liter larutan CuSO4 dengan katoda platina menghasilkan deposit logam Cu sebanyak 3,175 gram pada katoda. Tentukanlah volume gas yang dihasilkan pada anoda dalam keadaan standar. Reaksi pada katoda. Cu plus 2 ditambah 2E menjadi Cu. Pada anoda, karena sisa asamnya adalah SO4-, maka yang mengalami oksida adalah H2O, di mana 2H2O menjadi 4 ion H+ dan oksigen dan 2H2O menjadi 4 ion H+ dan oksigen serta melepaskan 4 elektron. Kalau di katoda kita kali 2 dan pada anoda kita kali 1, maka kita peroleh reaksi pada katoda 2Cu plus ditambah 4 elektron menjadi 2Cu. Sedangkan pada anoda 2H2O menjadi 4H plus dan oksigen. Dan pada katoda 2H2O menjadi 4 ion H+ ditambah oksigen. Sehingga kalau dijumlahkan reaksi reaksi selnya adalah 2Cu2 plus tambah 2H2O menjadi 4 ion H+ dan 2Cu dan oksigen. Cu yang dihasilkan dikatakan tadi 3,175 gram dan ini sama dengan 0,05 mol, yaitu dibagi dengan massa atom relatifnya. Cu yang dihasilkan adalah 3,175 gram, itu 100. Cu yang dihasilkan 3,175 gram dan ini sama dengan 3,175 dibagi massa atom relatif Cu mol, dan kita peroleh hasilnya 0,05 mol. Gas O2 yang dihasilkan adalah 1/2 dikali 0,05, yaitu perbandingan koefisien, dan diperoleh 0,025 mol. Volume setiap satu mol setiap gas dalam kondisi standar adalah 22,4 liter. Sehingga volume gas oksigen yang dihasilkan adalah 0,025 dikali 22,4 sama dengan sehingga volume gas oksigen yang diperoleh, sehingga gas oksigen yang dihasilkan adalah 0,025 mol dikali 22,4 liter sama dengan 0,56 liter, sehingga jawabannya D.
Soal nomor 9. Elektrolisis larutan NaCl menghasilkan 6,72 liter gas klor pada keadaan standar. Jika jumlah muatan listrik yang sama digunakan untuk mengelektrolisis larutan AuCl3, maka hitunglah logam emas yang dihasilkan. Elektrolisis larutan NaCl pada anoda. Karena anion adalah dari golongan 7A, maka ion tersebut yang dioksidasi. Sehingga di anoda 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Volume gas Cl2 diketahui sama dengan 6,72 liter, sehingga mol Cl2 adalah 6,72 dibagi 22,4 sama dengan 0,3 mol. Dari reaksi di anoda, mol elektron sama dengan 2/1, yaitu perbandingan koefisien dikali 0,3 mol, sehingga mol elektron sama dengan 0,6 mol. Elektrolisa larutan AuCl3. Di katoda, ion Au akan menangkap 3 elektron menjadi Au atau emas. Karena jumlah muatan listrik pada kedua elektrolisis adalah sama, maka banyaknya Au sama dengan 1/3 kali 0,6 mol sama dengan 0,2 mol. Dan ini sama dengan 0,2 kali 197, yaitu massa atom relatif dari emas, maka diperoleh ini sama dengan 39,4 gram. Hingga jawabannya adalah A. Contoh 10. Untuk mengendapkan 3,175 gram Cu dari larutan CuSO4-2M dengan cara elektrolisis, hitunglah jumlah elektron yang diperlukan. Silakan Anda coba sendiri. Jawabannya 0,1 mol elektron. Contoh 11. Pada elektrolisis menggunakan elektroda karbon, larutan manakah yang dapat menghasilkan gas pada katoda maupun anodanya? Logam pada larutan 1-4, kationnya bukan dari golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, sehingga tidak mungkin terjadi gas di katodanya. Sedangkan logam pada larutan 5 merupakan logam dari golongan 1A. Karena berupa larutan, maka pada larutan 5, H2O akan mengalami reduksi dan menghasilkan gas H2 di katoda dengan reaksi sebagai berikut. 2H2O akan menangkap elektron dan menghasilkan 2 ion OH- dan gas H2. Demikian juga pada anoda larutan 5, karena anionnya dari sisa asam SO-2 akan menghasilkan gas oksigen dengan reaksi sebagai berikut. 2H2O akan teroksidasi menjadi 4H+ dan oksigen. Sehingga jawaban yang benar adalah 5. Contoh 12. Sejumlah tertentu muatan listrik dapat mengendapkan 2,7 gram aluminium dari larutan yang mengandung ation Al+3. Muatan listrik yang sama bila dialirkan ke dalam larutan asam, maka berapa banyak gas H2 yang diperoleh? Mol Al yang mengendap sama dengan 2,7 dibagi 27, yaitu massa atom relatif dari Al, dan ini sama dengan 0,1 mol. Reaksi di katoda adalah Al+3 menangkap 3 elektron menghasilkan Al. Sehingga mol elektron yang diperlukan adalah 3 dibanding 1, yaitu perbandingan koefisien dikali 0,1 sama dengan 0,3 mol. Pada elektrolisis larutan asam, karena larutan asam mengandung ion H+, maka pada katoda akan terjadi reaksi reduksi sebagai berikut. 2H+ menangkap 2 elektron menjadi gas H2. Karena jumlah muatan listrik dikatakan sama atau mol elektron kedua elektrolisis sama, maka mol H2 yang terjadi adalah 1/2 dikali 0,3 mol sama dengan 0,15 mol.
volume gas H2 yang terjadi adalah 0,15 dikali 22,4 liter sama dengan 3,36 liter. Maka yang benar adalah nomor 2. Contoh 13. Pada elektrolisis larutan garam LSO4 dengan menggunakan elektroda platina, ternyata dihasilkan 1,08 gram logam L. Larutan hasil elektrolisis dapat dinetralkan oleh 50 ml larutan basa CaOH2 kali 0,1 m. Maka hitunglah massa atom relatif logam L tersebut. Dalam larutan, LSO4 akan terurai menjadi ion L dan ion SO4 2-min. Karena L bukanlah termasuk dari logam golongan 1A dan 2A, maka pada katoda ion L plus 2 akan terreduksi menjadi logam L. Dan pada anoda, karena sisa asamnya adalah SO4-2, maka pada anoda air akan teroksidasi sebagai berikut: 2H2O menjadi O2 dan 4 ion H+. Kalau pada katoda kita kalikan 2 untuk menyamakan jumlah elektron, maka diperoleh reaksi keseluruhan adalah 2L SO4 ditambah 2H2O menghasilkan 2L ditambah oksigen dan 2 asam sulfat. Larutan hasil elektrolisis dapat dinetralkan oleh 50 ml larutan basa CaOH2 kali 0,1 m, di mana mol basa CaOH2 kali sama dengan 50 ml dikali 0,1 sama dengan 5 milimol. Mol asam H2SO4 sama dengan mol basa CaOH2 kali, itu sama dengan 5 milimol. Maka mol logam L sama dengan 2/2, yaitu perbandingan koefisien dikali mol asam H2SO4 sama dengan 5 milimol atau sama dengan 0,005 mol. AR logam L adalah gram dibagi molnya sama dengan 1,08 dibagi 0,005 dan diperoleh sama dengan 216. Maka jawabannya E. Kami dari tim Bimbel Batu Kursi Celagan siap membantu Anda pada pelajaran kimia. Hubungi kami dan jangan lupa subscribe dan bunyikanlah bel notifikasinya.